Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah. Masih akan membawakan satu kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, Desa Misterius di pedalaman Kalimantan, yang sudah sampai di part 11 atau part ending ya, part pamungkas. Wow, terima kasih kepada Bang Beben ya atas izin untuk kami bisa membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca bisa mengikuti karya karsa dari Bang Beben dan juga bisa di follow akun Twitternya ya. Dan juga jangan lupa dibeli buku Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan karya dari Ahmad Ben Bella. Keren banget bukunya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya lagi, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Dari masa lalu yang gelap. Desa Misterius di pedalaman Kalimantan part 11. DM. 7 tahun lalu, Patingan sedang merayakan pesta kelahiran anak pertamanya, seorang gadis kecil yang gemuk, berkulit putih dan bermata sipit bagai putri Cina. Pesta dirayakan bersama keluarga dan tetangga dengan meminum tuak bersama. 2 ekor babi dan 5 ekor ayam kampung dijadikan hidangan untuk dinikmati para tamu. Malam semakin larut, para tamu sudah pulang dan tersisalah Patingan dan keluarga. Ketika mesin genset berganti dengan lampu minyak, saat itulah malam nahas itu terjadi. Keluarga yang tertidur di ruang tamu dikejutkan dengan jerit histeris dari dalam kamar. Sadar ada yang tidak beres, Patingan langsung berlari ke dalam kamar. Darah Patingan langsung mendidih ketika dilihatnya ada kepala manusia yang telah merobek perut bayi mungilnya, menjilati setiap tetes darahnya. Patingan langsung menghunus mandau yang tergantung di dinding. Sadar akan bahaya, kuyang itu berusaha kabur melalui jendela. Tebasan Patingan meleset hanya mengenai rambutnya yang acak-acakan. Kuyang telah berhasil kabur menghilang ke arah hutan. Duka Patingan semakin dalam ketika sang istri yang syok meninggal malam itu juga menyusul sang bayi. Sejak itulah Patingan bertekad menuntut balas. Bermodalkan rambut kuyang, Patingan melakukan pencarian siapa pemiliknya. Pekerjaan sebagai guru sempat terbengkalai. 2 tahun berlalu, rambut kuyang itu membawanya ke desa Muara Tapah. Kecurigaannya semakin besar ketika didengarnya peristiwa mengerikan yang terjadi di desa ini. Suatu malam, menyamar menjadi pemburu, Patingan mencoba menyerang Tambi Nyai di pondoknya. "Mampus kau iblis!" teriak Patingan sambil mengayunkan mandau. Bue Alang yang tengah menyiapkan darah babi hutan dalam mangkok untuk Tambi Nyai seketika kaget. Mangkok itu jatuh ke lantai dan darahnya tumpah. Marah, Tambi Nyai melotot. Telapak kanannya diarahkan ke Patingan. Serangan Patingan terhenti. Tubuhnya tak bergerak. Mandau di tangannya jatuh. Sendi tubuhnya terasa sakit. "Mau apa kau kemari?" hardik Tambi Nyai penuh amarah. Patingan terdiam, mulutnya terkunci, tubuhnya berdiri bagai patung. Tambi Nyai merogoh saku celana Patingan. Didapatinya kantong kain berwarna kuning berisi rambut kuyang. Kantong berisi rambut itu ia banting ke arah lantai. "Bodoh, kau lihat rambut itu tak bergerak?" Patingan semakin terdiam. Rambut itu tak bereaksi. Ketika berada di dekat Tambi Nyai, Tambi Nyai memungut mandau yang tergeletak di lantai dan menaruhnya di leher Patingan. "Kau salah orang anak muda," ucap Tambi Nyai. Patingan sadar ia salah sasaran. Kini ia pasrah bila Tambi Nyai menggorok lehernya. "Pergilah,
Musuh yang kau cari ada di tempat lain. Patingin bernafas lega, mengetahui nyawanya diampuni begitu saja. Mandau dan kantong berisi rambut kuyang ia pungut kembali, lalu bergegas menghilang ke dalam hutan. Di tengah hutan, Patingin dilanda kebingungan. Bagaimana mungkin ia bisa salah sasaran? Telah berhari-hari dia mengintai Tambi Nyai, menunggu saat ia lengah dan lemah. Dibukanya kantong kain berisi rambut kuyang, bergerak-gerak bagai cacing kepanasan. Tapi kenapa rambut ini tak bereaksi saat berada di dekat Tambi Nyai? Diperhatikan baik-baik. Rambut kuyang di tangannya memang berbeda dengan rambut Tambi Nyai. Rambut di tangannya berwarna hitam, sedangkan rambut Tambi Nyai berwarna putih keperakan. Betinya, seharusnya dia sadar dari sebelumnya. Dikiranya pemilik ilmu kuyang akan kembali muda saat berubah wujud. Ternyata ia salah. Pemilik ilmu kuyang akan tetap menua seperti manusia biasa walau telah menyatu dengan iblis. Pemilik ilmu kuyang tak akan pernah bisa meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Patingin terus melangkah, menyusuri hutan. Rambut kuyang membawanya sampai ke Sungai Ucang, perbatasan Hinting Pali. Instingnya mengatakan, sungai ini telah dibatasi oleh kekuatan gaib. Siapa saja yang berani lewat maka akan celaka. Patingin putar badan, tak mau ambil resiko. Tak mungkin baginya untuk mengadakan ritual menembus Hinting Pali saat itu. Karena itu, ia memutuskan pulang guna mengatur strategi. Di suatu sore, Patingin mendatangi Pekasno di rumah dinas, meminta izin agar diperbolehkan untuk mengajar. Tentu saja keinginan Patingin diterima, administrasi pun segera diurus. Setelah itu, Patingin kembali ke rencana semula. Berpura-pura berburu, diam-diam Patingin melakukan ritual menembus Hinting Pali. Pencariannya membawa sampai ke desa di balik bukit. Namun yang didapatinya sungguh mengerikan. Desa itu telah luluh lantah, tertimbun tanah dan bebatuan, sulit dikenali karena telah tertutup belukar dan ditumbuhi hutan belantara. Patingin termenung. Dengan perasaan campur aduk, ia menyadari bahwa musuhnya sangat berbahaya. Mungkin saja Hinting Pali adalah siasatnya untuk membantai penduduk desa di balik bukit. Saat pikirannya belayang tak kemana, ketika itu pula ia mendapat serangan. Tiba-tiba tubuhnya ampas ke tanah, muntah darah. Samar-samar dia melihat Tambi Nyai tengah berkelahi dengan makhluk yang menyerangnya. Patingin lupa kejadian selanjutnya. Yang dia ingat, ia tersadar di halaman sekolah saat malam telah larut. Badannya terasa remuk dan mulutnya memuntahkan darah. Rupanya begitu hebat kuyang yang menyerangnya. Tubuhnya bagai empas dari tebing yang sangat tinggi. Dengan tubuh yang lemah, Patingin berjalan ke rumah dinas, mengetuk pintu rumah Pak Kasno. Setelah berhari-hari dirawat, Patingin kembali ke hutan untuk mencari Tambi Nyai. Kau terlalu bodoh. Kau pikir ilmuku yang hanyalah kepala terbang saja, ujar Tambi Nyai saat dilihatnya Patingin sudah berada di depan pintu pondoknya. Patingin langsung masuk ke dalam pondok tanpa permisi, lalu duduk di lantai kayu tanpa alas. Kuyang adalah penyihir, kata Buaya Alang menyerahkan segelas kopi panas hasil kebun sendiri. Kuyang bukanlah tujuan, Kuyang hanya jalan, lanjut Buaya Alang sambil menghisap rokok kretek. Maksudnya? Tanya Patingin bingung. Tubuhnya masih lemah karena lukanya belum pulih sepenuhnya. Tambi Nyai mengambil kancip di dalam bakul rotan, membelah pinang, menaruhnya dalam daun sirih yang diolesi kapur. Daun sirih ia gulung, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Pemilik ilmu kuyang mempunyai kemampuan untuk mengirim parang maya, guna-guna atau membuat orang menjadi gila. Di dalam darahnya mengalir darah iblis yang memberinya kekuatan, kata Tambi Nyai sambil mengunyah sirih. Mulutnya telah penuh warna merah bagai darah. Dan untuk itu dia perlu tumbal agar kekuatan iblis dalam jiwanya tidak lenyap, atau iblis itu sendiri yang akan merenggut jiwanya secara perlahan. Karena itu sebaiknya kau berhati-hati apabila berhadapan dengan pemilik ilmu kuyang, ujar Tambi Nyai lagi.
Diam-diam, bisa saja dia mengirim parang maya ke dalam perutmu. Apalagi Mina Ue sudah banyak mengambil tumbal. Kekuatan sihirnya melebihiku yang biasa, yang hanya keturunan. Aku saja sampai sekarang belum bisa membunuhnya. Patingin terdiam mendengar penjelasan dari Tambi Nyai dan Bue Alang. Dia hanya menduduk. Keinginannya menuntut balas akan sirna di depan mata, padahal ia sudah tahu pelaku yang menghabisi istri dan anaknya. Dadanya bergemuruh mengingat kematian istri dan anaknya. Tunggulah, saat wanita dari Sabarang Pulau menginjakan kaki di sini, saat itulah ia lengah. Dan itulah satu-satunya kesempatanmu. Patingin mendongak. Ditatapnya Tambi Nyai dan Bue Alang bergantian, matanya berkaca-kaca, mengetahui masih ada harapan. Tapi kau tak boleh terlambat. Bisa saja Mina Ue mendahuluimu. Kalau sampai itu terjadi, aku akan lebih dulu menyuruh wanita itu pergi dari desa ini. Tegas, kalimat Tambi Nyai tak bisa ditawar lagi. Kau tak berniat menuntut balas? Tanya Patingin dengan nada bergetar. Masih mengunyah sirih, Tambi Nyai melirik ke sang suami. Bue Alang mengangguk sambil menghisap rokoknya yang sisa separuh. Aku dan Bue Alang sudah pasrah menerima takdir. Ini adalah balasan atas perbuatan kami di masa lalu. Patingin mengernyitkan dahi. Ia tidak memahami maksud Tambi Nyai. Baiklah, kalau begitu, biarlah aku yang menghabisinya. Kapan wanita dari Sabarang Pulau itu tiba di sini? Tambi Nyai berdiri, berjalan menuju jendela, lalu ia meludah. Habis sudah sirih pinang di mulut, Tambi Nyai kembali lagi ke tempat duduknya. Entahlah, bisa esok, lusa, atau 10 tahun lagi. Sebaiknya kau bersabar atau lupakan saja dendamu. Tidak akan pernah kulupa selama nafasku masih ada. Nada suara Patingin bergetar menahan sesak di dada. Sebaiknya aku undur diri. Akan kusediakan darah babi hutan untukmu. Kalian tak perlu lagi berburu atau memasang jebakan. Serahkan semua padaku. Patingin bergegas pergi, namun baru sampai di pintu, langkahnya terhenti mendengar panggilan Tambi Nyai. Kau bawa rambutku yang itu? Tanya Tambi Nyai. Patingin mengangguk lalu menyerahkan kantong kain kuning. Kembalilah 3 hari lagi. Setelah selesai, kau serahkan basal yang kubuat untuk anak-anak itu. Dan yang terpenting adalah untuk cucuku. Baiklah, ucap Patingin datar. Sejak saat itu, Patingin sering keluar masuk ke hutan, berharap Mina Ue lengah dan menemukan kelemahan sembari menanti wanita dari seberang pulau yang tak tahu kapan tiba. Patingin, tolong jaga istriku sebentar. Dadaku bergejolak, darahku mendidih, jantungku berdegup kencang, emosi telah menyelimutiku. Akan kubalas siapapun yang telah menyakiti istriku, entah dia setan atau manusia. Bawa ini, kata Patingin lemah bersandar pada Pak Kasno yang terisak. Ku ambil benda yang diserahkan Patingin, ku buka tali pengikatnya dan kekeluarkan isinya. Tergenggamlah benda yang menjijikan itu. Bulu kuduku merinding melihat segumpal rambut yang bergerak bagai cacing berwarna hitam pekat. Bukan karena takut, tapi karena geli dan jijik. Hampir saja kulempar kalau tak ingat derita istriku. Jangan ragu, hardik Patingin yang melihatku kebingungan. Darah kembali keluar dari mulutnya. Tambi Nyai tak bisa menahannya lebih lama. Kau harus lebih cepat atau kita semua akan celaka. Benar saja, di langit terlihat Tambi Nyai semakin kepayahan. Beberapa kali kepalanya terbentur pohon dan jatuh ke tanah, lalu bangkit lagi menghadang Mina Ue yang terus menyerang tanpa ampun. Api di jantung Tambi Nyai semakin redup. Rangan dan jeritan 2 makhluk itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Suaranya membuat ngeri. Siapapun yang mendengar begitu menakutkan dan menciutkan nyali. Tak ada pilihan lain. Aku harus mencari tubuh Mina Ue. Ku genggam erat rambutku yang di tangan terseberat dan tak bisa dikendalikan. Tanganku bergetar. Rambut itu seperti menuntunku tubuh pemiliknya.
Aku bergerak terseok, mengikuti kemana rambut itu menuntunku. Semakin lama, rambut itu membawaku cepat melangkah. Perlahan, langkahku berubah jadi lari kecil. Ku lompati semak belukar yang berduri. Rambut itu mengarahkanku ke dalam hutan. Memang tidak terlalu jauh dari ladang, tapi kegelapan tetap saja membuatku tak tenang. Semakin dekat dengan tubuhnya, rambut itu semakin tak bisa dikendalikan. Telapak tanganku berdarah karena gesekan. Rambut itu begitu tajam bagai benang gelasan. Semakin ku genggam, semakin terasa perih. Darah melumuri telapak tanganku. Pikiranku semakin kalut ketika gumpalan rambut itu sudah tak sanggup lagi ku genggam. Tanganku bergetar hebat hingga terasa sakit ke sendi bahu. Rambut itu terlepas, hilang di kegelapan malam. Terpaksa aku hanya mengandalkan cahaya senter mencari tubuh Mina Ue yang tak berada di mana. Aku berjalan pelan, dicekam ketakutan. Pohon-pohon besar kembali terlihat bagai bayangan raksasa yang siap untuk menerkam. Suara burung hantu, binatang malam, dan gesekan daun-daun membuat hutan ini terasa begitu menciutkan nyali. Aku memaki, kemana keberanianku tadi? Dek! Jantungku berdegup kencang saat cahaya senter menyorot sesosok tubuh tanpa kepala. Darah segar mengalir dari leher, menembus tubuh yang tertutup baju hingga tapak kaki tak bergerak. Tubuh tanpa kepala itu berdiri di bawah salah satu pohon besar. Bulu kuduku langsung merinding. Bertemu manusia saja di tengah hutan saat malam begini sangat menakutkan, apalagi bertemu tubuh tanpa kepala. Ku tarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Ku rasakan lututku gemetar dan kakiku sulit melangkah. Astagfirullah, astagfirullah. Walau takut-takut, ku paksa kaki melangkah. Ku baca ayat kursi, namun malah ngelantur. Rasanya aku ingin putar balik saja dan kabur dari tempat ini. Andai tak ingat istriku. Semakin dekat, semakin berat rasanya kakiku melangkah. Bau busuk begitu menyengat bagai bangkai yang telah mati berhari-hari. Akhirnya aku tak kuat. Padahal hanya beberapa meter saja dari tubuh Minaue. Aku langsung berjongkok dan memuntahkan isi perutku. Mie, nasi, sarden, dan daun singkong bercampur dengan lendir keluar dari perut. Tubuhku terkulai lemas dan mataku berair. Setelah beberapa saat, aku kembali bangkit. Tak ku pedulikan lagi bau busuk yang terasa menyengat. Ku hunus dohong dan ku tutup hidung dengan kerah baju. Bismillah, ku tebas tubuh Minaue membabi buta. Ku tebas bagian lehernya mengeluarkan darah hingga kehabisan tenaga. Percuma, tebasanku tak ada gunanya. Aku seperti menebas ban karet. Semakin ku tebas, semakin dohong memantul. Aku mulai putus asa. Bagaimana cara memusnahkan Minaue? Tusuk saja. Ya, dari tadi belum kutusuk. Ku kumpulkan tenaga dan mengambil ancang-ancang, lalu ku hujam perutnya sekuat tenaga. Sangat kuat. Brak! Tubuhku terbental, punggungku sakit dan kepalaku berdarah. Tubuhku rasanya sulit digerakkan dan kesadaranku sepertinya menghilang. Belum sempat mataku terpejam, sekelebat cahaya bola api datang dari atas pepohonan, sangat cepat melesat menyerangku yang masih tersungkur refleks. Kedua tanganku menyilang melindungi wajah. Entah bagaimana tanganku berhasil mencengkram usus dan jantungnya. Bau busuk yang menyengat langsung tercium. Makhluk itu menggeliat, berusaha lepas dari cengkramanku. Ia semakin beringas, taringnya yang tajam mengincar leherku. Seketika aku tersadar dialah makhluk yang hadir dalam mimpiku. Wajah lebar yang sangat putih bagai tertutup tepung. Tidak salah lagi, dia adalah Minaue. Mimpiku adalah pertanda, dan sekarang mimpiku menjadi nyata. Sekuat tenaga, aku mempertahankan diri hingga makhluk itu terlepas. Makhluk itu terbang tinggi di udara. Darah dan lendir menetes dari organ tubuhnya, mengotori wajah dan badanku. Seketika, ku rasakan hawa dingin yang teramat sangat di sekujur tubuh. Aku tak bisa bergerak dan makhluk itu siap menyerang. Wuss!
Makhluk itu melesat cepat. Makhluk itu tiba-tiba saja mengerang panjang, tak jadi menyerang. Kepalanya terhuyung-huyung seperti layang-layang tertiup angin. Matanya melotot dan mulutnya menggeram. Berputar perlahan, kuyang itu berganti sasaran. Pak Kasno, ya Pak Kasno. Entah sejak kapan Pak Kasno ada di situ. Pisau dohong yang tadi terlempar dari tanganku, ia masukkan ke dalam tubuh Mina Ue melalui celah lubang di lehernya. Tak cukup sampai di situ, Pak Kasno memasukkan batu, ranting kayu, dan benda apapun yang ia temukan. Keberatan beban, tubuh Mina Ue ambruk menggelepar di atas tanah. Kuyang Mina Ue yang terbang melesat juga langsung terjatuh dan menggelinding di tanah hanya beberapa meter dari tubuhnya. Api yang di jantung segera membesar, membakar usus, paru, hati, hingga seluruh kepala. Mina Ue mengerang panjang menjemput kematian. Rangannya sangat menyayat hati dan terdengar begitu pilu. Pak Kasno sampai menutup telinga karena tak kuat mendengar. Seiring terbakarnya kuyang Mina Ue, tubuhnya juga tiba-tiba saja terbakar. Semerbak bau daging gosong segera menyebar ke penjuru hutan diiringi suara-suara binatang malam. Terpincang, Pak Kasno pun mendekat. Nabimu, ayo, istrimu menunggu nak. Di tengah ladang, istriku merintih lemah, merasakan tiap senti jaringan kulitnya menyatu. Saat ini, kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri keampuhan minyak bintang yang kukira hanyalah mitos menyembuhkan luka di perut istriku. Segera kubersihkan darah yang melumuri perut istriku dengan bajuku. Terlihat bekas goresan luka yang cukup panjang. Terima kasih Bue, ucapku menurut rasa haru. Mataku berkaca-kaca. Meski masih lemah, kondisi istriku semakin membaik. Bue Alang lantas berdiri, menenteng kepala Tambi Nyai. Aku masih tak berani menatap kepala itu, terlalu ngeri. Kulirik, matanya terpejam dan nyala api di jantungnya semakin lemah. Doakan saja Tambimu cepat pulih, agar perut istrimu segera diobati. Suara Bue Alang terdengar parau menahan sedih. Kepala Tambi Nyai kemudian dipangkunya di dada, diapit dengan kedua tangan. Bue Alang lantas berbalik, melangkah mendekati Pak Kades yang berduka. Andai mereka hanya terluka, mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi takdir berkata lain. Umur manusia tiada yang tahu, ucap Bue Alang. Pak Kades hanya terdiam, meratapi kepergian Pak Sekdes dan istrinya. Bue Alang terus melangkah hingga tubuhnya tak terlihat lagi. Ada raut sesal yang mendalam di wajah Pak Kades. Dia terus mengucapkan maaf sambil menggenggam erat selendang Mina Ue yang berhasil direbut Pak Sekdes saat nyawanya meregang. Maaf Bawi, maafkan aku. Harusnya aku mendengar kata-katamu, kata Pak Kades tertunduk di samping jasad istri Pak Sekdes. Aku bisa merasakan kehilangan dan penyesalan yang dirasakan oleh Pak Kades beberapa saat lalu. Aku hampir mengalaminya. 4 malam di desa Muara Tapah rasanya lebih panjang dari seumur hidupku saat berada di tanah Jawa. Tak jauh dari tempatku duduk memeluk istri, Pak Kasno dan Pak Tingen tengah duduk di atas sebuah batang kayu. Mereka berdua tengah berbagi sebatang rokok, mengisapnya bergantian sambil memandang sisa-sisa bara api pondok Pak Kades. Gila, padahal tadi hampir saja Pak Tingen meregang nyawa, tapi kini ia tengah menikmati sebatang rokok seolah tak pernah terluka sedikitpun. Minyak bintang dari Bue Alang rupanya bekerja cepat pada tubuhnya. Begitu desa Muara Tapak geger. Berita kematian Pak Sekdes dan istrinya serta kabar terbakarnya jasad Mina Ue yang berubah menjadi kuyang langsung menyebar. Tidak kusangka, ternyata Mina Ue pelakunya. Dari dulu aku sudah curiga, hanya saja tak ada bukti. Pantas saja ia sedang menginap di rumah Pak Kades. Rupanya dia mengincar anaknya. Kasihan istri guru muda itu, seperti yang perutnya tak akan pernah kembali. Ya, harusnya Pak Kasno itu dibuatkan patung. Dialah yang berhasil membunuh Mina Ue.
Patung itu buat orang yang sudah mati. Semakin menyebar, desas-desus dari mulut warga semakin bertambah kabur. Warga desa yang jumlahnya hanyalah hitungan jari sudah berkumpul di rumah Pak Kades. Mereka akan melakukan prosesi pemakaman menurut adat istiadat setempat yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Dua batang pohon yang besar sudah ditebang untuk dijadikan raung. Tiga orang warga bersama Pasahen mengumpulkan abu sisa jasad Mina Ue untuk dimasukkan ke dalam tembikar dan dihanyutkan ke dalam sungai. Aku yang sedang menemani istriku yang masih lemah di dalam kamar dikejutkan dengan ketukan pintu yang terdengar sangat kencang. Dengan perasaan kesal, aku melangkah ke ruang depan dan membuka pintu. "Mana istrimu?" Suara Tambi Nyai nyaris membuat jantungku copot seperti sebelumnya. Nada bicaranya terasa kasar. Untuk ukuran orang yang bertamu, dia rupanya datang bersama Bue Alang yang memanggul tas rotan. Aku agak ragu, hingga Pak Kasno dan Batingen yang sudah berdiri di belakang mengangguk. Ada Tambi di kamar, masuk saja." Tanpa permisi, Tambi Nyai langsung melangkah ke dalam rumah. Bekas tapak kakinya yang penuh tanah kembali mengotori lantai. Tambi Nyai langsung masuk ke dalam kamar, ke tempat istriku berbaring, disusul Boy Alang, Pak Kasno, dan Patingen. "Terima kasih Tambi, sudah menyelamatkanku malam itu," kata istriku lemah begitu Tambi Nyai duduk di sampingnya. Aku dan Pak Kasno saling pandang, belum mengerti arah pembicaraan mereka. "Aku sudah ingat semuanya, Mas. Mata istriku yang sayu menatap ke arahku. Malam itu, saat aku menghilang, kalau bukan karena Tambi Nyai dan Bui Alang dan juga Patingen, entah apa yang terjadi." Istriku menceritakan kronologis dia menghilang. Katanya, sewaktu dia terbangun karena mendengar ada suara yang memanggil dari luar rumah. Entah kenapa, suara panggilan itu seperti hipnotis. Walau sudah diperingatkan Patingen untuk tidak keluar dari kelambu bila ada yang janggal, namun suara panggilan itu terasa berat untuk ditolak. Istriku segera melangkah keluar kamar, membuka pintu rumah dan berjalan menuju arah suara. Di hutan dekat gedung ruang guru, ternyata Mina Ue telah menanti. Namun alangkah kagetnya istriku saat yang didapatinya ternyata hanyalah kepala Mina Ue dan isi perutnya yang bergelantungan. Ketakutan, istriku berlari hilang arah. Semuanya menjadi gelap dan tak terlihat lagi di rumah dinas. Istriku berlari sambil berteriak meminta tolong. Tangisnya sudah bercampur dengan ketakutan. Yang ia sadari ternyata dia telah lari jauh ke dalam hutan, bersembunyi di dalam belukar. Istriku menggigit bibir menahan isak. Kepala Mina Ue dengan organ dalamnya berputar-putar di sekitar tempat persembunyian. Matanya melotot, wajahnya menyeringai, memperlihatkan barisan gigi dan taring yang tajam. Tak perlu waktu lama bagi Mina Ue untuk menemukan istriku. Dia segera melesat hendak menyerang. Anjing Patingen tiba-tiba saja menerjang kepala Mina Ue hingga terjatuh di tanah. Di saat itulah Tambi Nyai dan Bue Alang membawa istriku yang sudah lemah, sedangkan Patingen dan anjingnya menghalau Mina Ue yang marah. Istriku dibawa ke dalam hutan, disembunyikan dengan mantra di bawah pohon besar. Bue Alang berjaga, sedangkan Tambi Nyai membacakan mantra-mantra pelindung. Gelang rotan istriku segera dirajut dengan rambut kuyang yang didapat dari Patingen. Gelang inilah yang membuat Mina Ue kesulitan untuk mengambil janin istriku, sekaligus menutupi dari penglihatan Mina Ue. Perlu waktu berjam-jam bagi Tambi Nyai untuk ia menyelesaikan mantra, karena juga dibutuhkan darah ayam dan darah babi untuk mengikatnya dengan gelang rotan istriku. Istriku saat itu dalam keadaan setengah sadar akibat pengaruh mantra Tambi Nyai. Tak lama kemudian, Mina Ue kembali lagi dengan rombongan. Karena mantra belum selesai, Tambi Nyai menjelma menjadi kuyang untuk mengalihkan perhatian dan kembali lagi. Setelah ritual selesai, saat itulah rombongan kami menemukan istriku dalam keadaan menangis. "Jadi gelang rotannya ada darah babi?" tanya aku kaget. "Itu keadaan darurat.
Kurasa ajaran agamamu tidak akan mempermasalahkan, ucap Tambi Nyai datar. Aku tertegun. Apa yang dikatakan Tambi tak ada salahnya. Dia lantas melepas gelang di tangan istriku, lalu menimang-nimang di tangannya yang keriput. Tambi, boleh saya lihat? Tanya Pak Kasno penasaran. Tambi Nyai lalu menyerahkan gelang itu, dan Pak Kasno menyambutnya dengan gembira. Istriku terlihat cemberut dengan sikap Pak Kasno, dan aku sama sekali tidak tertarik. Meski bercampur darah babi, Pak Kasno tidak terlihat jijik sedikit pun. Gelang rotan itu malah dicobanya di lengan kiri dan lengan kanan bergantian. Lihat, sepertinya sangat cocok. Jarang-jarang ada manusia yang bisa punya gelang rambut goyang. Pak Kasno terbahak sendiri memperhatikan gelang di tangannya sengaja. Ia pamerkan kepada kami yang ada di kamar. Tapi boleh buat gue aja ya, hitung-hitung hadiah. Karena mau bagaimanapun juga kon aku yang berhasil memusnahkan kutukan Minawe. Pak Kasno mengangkat kedua alisnya, dan Tambi Nyai hanya mengangguk. Gelang rambutku yang kalau dijual di kota harganya pasti mahal. Kata Pak Kasno lagi masih terkekeh. Sebenarnya Minawe tidak sepenuhnya bersalah. Aku juga turut andil atas petaka yang disebabkan Minawe, lanjut Tambi Nyai. Maksudnya apa, Tambi? Tanya aku penasaran. Tambi Nyai terdiam, pikirannya seperti melayang ke masa lalu. Dahulu, sewaktu aku masih gadis kecil, pasukan tentara Jepang datang ke Barito menggantikan Belanda. Kedatangan Jepang ternyata lebih kejam. Alih-alih menjanjikan kebebasan, Tambi Nyai mulai bercerita, mengumpulkan semua kenangan yang bisa dia ingat. Kami yang di kamar menanti dengan penasaran. Jepang memaksa penduduk membuat lubang-lubang untuk menggali batu bara dan juga emas. Petani dipaksa bekerja di bawah todongan senjata. Ladang tidak terurus, banyak yang mati karena kelaparan. Panglima Haji dari Sungai Lahun dan Damang Undang dari Tanah Siang angkat senjata. Jepang mengamuk, kampung-kampung dibakar. Katanya mencari pemberontak yang menewaskan prajurit mereka. Tombak dan parang bukanlah lawan bedil dan meriam. Basal dan jimat tak cukup menahan serbuan pelor. Ibu dan bayi dalam ayunan dibunuh, perempuan diperkosa lalu digantung, para lelaki dipenggal. Tidak peduli anak kecil maupun orang tua. Pembantaian dilakukan berhari-hari. Di kampungku, hanya aku dan Nawang yang selamat. Saat Jepang mengamuk, kami sedang mencari buah di hutan. Ketika kembali, hanya ada kobaran api yang membakar rumah penduduk. Asap hitam membumbung tinggi di udara. Mayat-mayat bergeletakan di jalan. Sebagian lagi mengapung di sungai tanpa kepala. Sungai Barito berubah menjadi darah. Karena ketakutan, kami menyelamatkan diri ke dalam hutan. Kami kabur sejauh mungkin ke tempat yang tidak bisa dijangkau serdadu Jepang. Berhari-hari kami berjalan tanpa arah, memakan tumbuhan dan buah-buahan, bersembunyi dari binatang dan jin penunggu hutan, bertahan hidup dengan apa yang hutan berikan. Penderitaan membuat kami menjadi saudari. Tanpa terasa, kami tiba di kaki Gunung Bondang. Di sana kami berjumpa dengan sepasang kakek nenek yang membuka ladang. Mereka lah yang menyelamatkan kami berdua, membawa kami ke salah satu pucuk gunung. Di pondok tua di tengah hutan, kami dimandikan, diwariskan kekuatan dari penunggu. Kami harus minum minyak kelapa yang ternyata bercampur darah iblis. Warnanya hitam keruh seperti minyak jelantah. Katanya untuk melindungi diri dari orang jahat dan membantu sesama. Kami diajarkan ilmu penyembuhan, ilmu mengirim teluh dan parang maya, ilmu guna-guna dan membuat orang menjadi gila. Kami tidak ada pilihan lain, atau kami yang jadi korban. Bertahun kami dipaksa, diajarkan menjadi iblis. Tambi Nyai terdiam, digenggamnya erat ujung selendang yang menutupi leher. Setelah menarik nafas panjang, ia kembali bercerita. Ketika masih di gunung, kekuatan kami masih setengah jadi. Darah babi hutan sudah cukup untuk melepas dahaga. Hingga tersiar kabar, Jepang dan Belanda sudah angkat kaki. Kakek dan nenek juga meninggal.
membakar diri di dalam pondok. Saat itulah aku dan Nawang sudah remaja. Kami kembali ke desa membantu orang-orang sakit atau terkena guna-guna. Kami jadi penyembuh yang cukup dikenal. Kami dijuluki tukang tatamba. Orang-orang dari desa sebelah juga berdatangan. Hanya saja iblis selalu meminta harga. Pada saat-saat tertentu, kami bukan manusia. Jiwa kami yang lapar harus diberi makan darah manusia yang tidak berdosa. Kadang, seorang ibu juga turut jadi korban tanpa sengaja. Kami juga kerap membantu orang melahirkan. Setiap 10 kelahiran, kami mengambil 1 nyawa untuk tumbal. Semua berjalan lancar tanpa curiga. Cara terbaik mencari mangsa adalah dengan tetap dalam wujud manusia. Cukup mengusap perut ibu hamil atau menjenguk ibu melahirkan. Tumbal sudah didapat. Bisa juga mengusap kepala anak kecil. Dalam beberapa hari dia akan celaka. Karena berburu mangsa dalam wujud kuyang sama saja mencari binasa. Bila kau melihat kepala terbang berkeliaran di malam hari, itu pertanda dia sudah putus asa. Rasa laparnya sudah tidak terkendali. Darah binatang bukanlah obat bagi ilmu yang sudah sempurna. Suatu ketika, kami menolong seorang bekas prajurit yang terluka. Aku dan prajurit itu jatuh cinta lalu menikah. Tidak disangka-sangka, Nawang juga jatuh cinta pada orang yang sama. Sakit hati, Nawang kemudian pergi entah kemana. 5 anak pertamaku selalu meninggal beberapa hari setelah lahir. Bagaimanapun juga, iblis selalu meminta harga. Aku kemudian membuang semua minyak kawiyang yang telah masuk ke dalam tubuh. Aku berhenti menjadi tukang tatamba dan berubah menjadi petani biasa. Tubuhku melemah dan sakit-sakitan, tapi aku masih bisa bertahan. Aku melahirkan 5 orang anak lagi. Yang tidak aku ketahui, darah iblis sudah menyatu dengan darahku. Suatu hari, terjadi kecelakaan. Sudah lama tidak merasakan darah. Aku lepas kendali. Diam-diam aku pergi ke pondok di tengah hutan, berganti wujud menjadi iblis. Tidak ingin ketahuan, aku berburu ke desa lain, desa di balik bukit. Saat aku pulang ke pondok, Boy Alang sudah ada di sana, berdiri dengan rasa takut dan air mata. Saat aku kembali menjadi manusia, Boy Alang langsung memelukku. Kami berdua menangis, larut dalam kesedihan dan penyesalan. Bayi malang telah jadi korban kebiadabanku. Karena penyesalan yang mendalam, aku tidak pernah lagi memangsa bayi sebagai tumbal. Apabila aku lapar, Boy Alang selalu membawaku ke pondok, membawakanku semangkuk darah babi hutan segar. Namun, di desa di balik bukit, seorang gadis kecil menangis ketakutan. Kekejianku telah merenggut adiknya yang baru berusia beberapa hari. Yang tidak aku sadari, ibunya adalah keturunan Nawang, sahabatku yang telah lama menghilang. Tidak perlu waktu lama, sang ibu mengetahui bahwa akulah yang telah mencelakai bayi mungilnya. Sang ibu yang belum pernah berubah wujud, menjelma menjadi kuyang untuk pertama kali karena hendak menuntut balas. Tapi sial, warga desa melihatnya berubah menjadi kuyang. Rumah mereka dibakar dan keluarganya terbunuh. Sang gadis kecil berhasil menyelamatkan diri. Ia lalu terjun ke sungai. Dalam keadaan takut, gadis kecil itu berjalan berhari-hari di dalam hutan, mencari neneknya Nawang di Gunung Bondang. Waktu berlalu, gadis kecil itu telah menjadi gadis muda yang mekar, berniat menuntut balas atas kematian keluarga. Gadis muda itu kembali ke desa di balik bukit. Dan gadis muda itu adalah Mina Uwe. Tak mau gegabah seperti ibunya, gadis itu menuntut balas dengan cara yang rapi. Ia berpura-pura menjadi balian, menyembuhkan warga yang sakit, terkena guna-guna atau kepunan. Tanpa ada yang sadar, Mina Uwe menghabisi satu persatu setiap lelaki yang dulu membakar rumah orang tuanya, yang membunuh ibu dan ayahnya. Mina Uwe juga mengetahui keberadaanku, penyebab kehancuran keluarganya. Dia sengaja tidak membunuhku, membiarkan aku menderita. Dia datang ke desa ini mencari mangsa, tak hanya dendam. Iblis di dalam darahnya juga butuh tumbal. Aku mencoba menghentikannya, tapi kemampuanku yang semakin lemah tidaklah sebanding.
Banyak tumbal yang ia renggut, membuat kekuatannya tak kuasa aku lawan. Bahkan anak perempuanku juga menjadi korban. Suatu malam, dengan penuh amarah, aku berniat menghabisi Mina Ue meski harus berkorban nyawa. Tapi sial, seorang warga melihatku. Mereka segera mendatangi rumahku hingga banjir menyapu bersih mereka. Aku mencoba menghentikan, namun tetap tak kuasa. Mina Ue terlalu kuat. Setelah mendatangkan banjir, Mina Ue melemah. Tidak ada bayi atau anak kecil yang bisa ia renggut di desa ini. Dia kembali ke desa di balik bukit, mencari mangsa untuk memulihkan tenaga. Inting Pali itu hanyalah akal-akalannya saja. Apa yang terjadi di desa ini juga segera terjadi dengan desa di balik bukit. Mina Ue segera menuntaskan dendam atas warga di balik bukit yang dianggapnya turut bersalah atas kematian orang tuanya. Hingga warga di sana akhirnya sadar ulahnya, namun sudah terlambat. Mina Ue yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali mengubur warga dalam tanah, mendatangkan longsor dari bukit Kau Petak. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan Mina Ue begitu mengerikan hingga aku pasrah menerima balasan atas perbuatan di masa lalu. Mina Ue juga tidak membunuhku, membiarkan tubuhku membusuk dalam usia tua tanpa kematian, sengaja menyiksaku dengan melihat satu persatu keturunanku meregang nyawa. Tambi Nyai terjenuh, matanya berkaca-kaca, suaranya serak. Istriku menatap wajah keriput Tambi Nyai dengan tatapan kosong antara ngeri, sedih, dan haru bercampur menjadi satu. Saya pikir Tambi jadi kuyang agar cantik dan awet muda, Kata istriku. Tambi Nyai hanya tersenyum menatap lembut wajah istriku. Itu hanya kabar angin yang tidak jelas. Kau lihat aku sudah menua, sangat keriput. Yang benar, seperti pemilik kajian lainnya di tanah Kalimantan, akan kesulitan mati kalau tak ada yang meneruskan. Menua, sakit-sakitan, hingga perlahan membusuk di pembaringan bila tak ada yang meneruskan. Tidak juga untuk kekayaan, karena coba kau lihat, aku sendiri hanyalah petani yang miskin. Loh, lalu untuk apa Tambi? Tanya Pak Kasno penasaran. Kau tahu, Kalimantan ini penuh rimba. Orang-orang zaman dahulu perlu sesuatu untuk perlindungan, juga pengobatan. Dahulu, banyak pemburu kepala berkeliaran. Antar kampung saling serang. Minyak kawiang adalah salah satu cara kami melindungi diri, memberikan kekebalan, sekaligus menyembuhkan orang yang sakit. Siapapun bisa menjadi kuyang, entah itu petani, guru, atau pedagang. Tapi sebaiknya kau jauhilah ilmu hitam, ilmu yang diberikan iblis, jin, dan hantu. Kekuatan yang diberikan tak sepadan dengan jiwa yang kau korbankan. Zaman sudah berubah dan semua semakin mudah. Tak ada lagi gunanya menggunakan ilmu gaib. Sudah ketinggalan zaman. Istriku hanya manggut-manggut, entah ia mengerti atau tidak kali ini. Tambi Nyai tersenyum. Ya, baru pertama kalinya aku melihat Tambi Nyai tersenyum. Jujur, aku bergidik, teringat wajah nenek-nenek yang kulihat di sekolah tempo hari. Lalu bagaimana dengan Mayang? Kemarin dia kesurupan. Apa itu juga ulah dari Mina Ue? Seloro Pak Kasno. Sepertinya kamar yang sempit ini hanya sibuk dengan obrolan Pak Kasno dan Tambi Nyai. Istriku masih terkulai lemas dengan perutnya yang besar, sedangkan Patingen dan Bue Alang sudah duduk di teras menikmati rokok dan kopi panas. Mayang, memang aku yang merasukinya. Karena kulihat Mina Ue sudah mendekat mencari istrimu. Tambi Nyai menoleh ke arah istriku yang berbaring di samping. Aku yang membuat basal yang mereka pakai, maka aku juga yang bisa menembusnya, tambah Tambi Nyai. Kenapa tidak langsung ngomong aja Tambi? Tanyaku pada Tambi Nyai. Aku tidak ingin ambil resiko. Daya tarik istrimu, wanita dari Sabarang Pulau, terlalu besar. Kuharap dengan peringatan keras kalian akan ketakutan dan langsung pergi. Tapi kalian malah bertemu Mina Ue. Padahal perut istrimu sudah kulindungi dengan danum tawar, air mantra yang kutitipkan pada Bue Alang. Tapi istrimu malah meminum air yang dikasih olehnya, hingga lunturlah danum tawarku oleh danum tawar milik Mina Ue. Tambi Nyai diam sesaat, lalu ia bercerita lagi.
Rumah ini juga sudah aku pagari beras kuning. Karena itulah Mina Uwe sulit masuk ke tempat ini. Yang bisa dilakukannya adalah memanggil istrimu agar keluar dari pagarku. Aku dan istri saling pandang. Rupanya sejak awal Mina Uwe sudah berencana untuk masuk ke rumah kami. Mungkin Mina Uwe juga yang dikejar oleh Patingen dan Pak Kasno malam dahulu sebelum kami pergi ke desa tetangga. Ah, sudahlah. Sebaiknya kau kesembuhkan dulu, ucap Tambi Nyai pada istriku. Dia kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas rotan yang tadi dibawa Bu Elang. Ternyata dia mengeluarkan selembar kain kuning yang berukuran cukup besar, sebesar sarung. Aku kemari ingin mengembalikan perut istrimu. Tolong ambilkan segelas air putih. Aku bergegas ke dapur lalu kembali ke kamar dengan membawa pesanan Tambi Nyai. Sebaiknya kalian tunggu di luar. Biarkan aku dan Sri di sini dan tak ada yang boleh mengganggu. Aku agak ragu kalau mendengar permintaan Tambi Nyai. Bisa saja dia akan mencelakai istriku. Bagaimanapun juga dia tak jauh berbeda dengan Mina Uwe. Kalau memang aku berniat jahat, sudah dari dulu istrimu celaka, ucap Tambi Nyai tegas. Kulirik istriku hanya mengangguk lemah. Gak apa-apa mas, percaya saja pada Tambi, ujarnya. Terpaksa ku tutup pintu kamar. Lantas terdengar suara ceklek dari dalam. Di luar kamar aku menunggu dengan perasaan gelisah. Hatiku harap-harap cemas, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. 10 menit berlalu, tidak ada terdengar sesuatu dari dalam kamar. Tidak ada yang berguncang atau angin berembus dan hal semacamnya. Sangat tenang. Pintu kamar akhirnya terbuka. Tambi Nyai tampak berdiri di depan pintu. Masuk, sudah selesai, kata Tambi Nyai. Aku segera masuk dan duduk di samping istriku. Kulihat dia sudah berbalut kain kuning dan perutnya sudah normal seperti semula. Wajahnya juga terlihat lebih segar dan kondisinya semakin pulih. terima kasih Tambi. Ujarku penuh syukur. Tak mampu lagi kubendung air mata. Aku segera bangkit dan mencium punggung tangannya. Mulai sekarang jagalah istrimu seperti Bue menjagaku, Tambi Nyai mengusap kepalaku. Baik Tambi. Berurai air mata. Akan selalu kuingat pesan Tambi di dalam hati. Tambi Nyai lalu melepas selendangnya. Terlihatlah bekas goresan yang melingkar di lehernya. Diserahkan selendang itu sambil membelai pipi istriku. Simpanlah selendangku sebagai kenang-kenangan, agar kau selalu ingat kejadian ini. Besok aku sudah bisa pergi dengan tenang, dan aku mengucapkan terima kasih kepadamu, wanita dari Sabarang Pulau. Tambi Nyai kemudian mengecup kening istriku layaknya kecupan orang tua pada anaknya. Keduanya lantas berurai air mata dan saling memeluk erat. Tambi Nyai berdiri lalu melangkah keluar, di mana Boy Alang telah menantinya sedari tadi. Aku pun segera mengikuti untuk mengantar mereka pergi. Sudah selesai? Tanya Boy Alang. Tambi Nyai hanya mengangguk sambil tersenyum. Duh, mau kemana? Tanya Pak Kasno. Tambi Nyai berpaling wajah. Dia menatap Pak Kasno. Aku ingin pergi ke tempat anakku. Ada pesan yang ingin kusampaikan sebelum aku pergi. Pak Kasno bergegas menyalami Tambi Nyai dan mencium punggung tangannya. Tambi Nyai kemudian menatapku yang berdiri di samping Pak Kasno. Kau tahu apa tipuan terhebat dari iblis? Tanya Tambi Nyai. Aku berpikir sejenak. Bersekutu dengan iblis, jawabku ragu. Tambi Nyai hanya menggeleng sambil tersenyum. Tipuan terhebat iblis adalah saat kau percaya kalau dia tidak ada. Aku terdiam memikirkan makna kalimat dari Tambi Nyai. Membiarkanku tenggelam dalam kebingungan. Tambi Nyai dan Boy Alang kemudian meniti tangga teras, berjalan melewati gedung ruang guru hingga tubuh mereka tak lagi terlihat. Berdiri di sampingku, Pak Kasno tampak bahagia dengan gelang rotan di tangannya.
Sehari setelah sembuhnya istriku, Tambi Nyai juga tutup usia. Sesuai pesannya, jasad Tambi Nyai dibakar bersama pondoknya untuk menghapus segala kenangan buruk. Aku tak turut menyaksikan proses pembakaran itu karena jujur, aku tidak sanggup. Hanya Pak Kasno dan Pak Tingen dan beberapa warga lainnya, Bue Alang menangis jadinya. Sedangkan Pak Kades tampak menyesal. Mungkin Pak Kades akan selalu hidup dalam penyesalan hingga akhir hayatnya. Setelah itu, Bue Alang menghilang dan tak pernah lagi terlihat di desa. Beredar kabar Bue Alang pergi ke Gunung Bondang dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sehari setelahnya, petugas BPBD dari kabupaten datang ke desa Muaratapa. Rupanya mereka merespon laporan dari Pak Sekdes beberapa hari yang lalu saat di desa sebelah dan segera membersihkan puing-puing rumah yang tersapu angin ribut. 10 tahun yang lalu, waktu saya masih menjadi bawahan, saya datang ke desa ini karena ada banjir bandang. Tidak disangka, saya akan kembali lagi ke desa ini karena angin ribut. Untung saja kali ini tidak ada korban jiwa, kata seorang petugas pada Pak Kades. Sepertinya petugas yang berbincang dengan Pak Kades adalah pimpinan dari BPBD kabupaten. Semoga saja tidak ada lagi bencana di desa ini. Beberapa hari lagi kami akan mengadakan ritual menyanggar lebu, membersihkan desa ini dari hal-hal yang buruk. Saya harap Bapak bisa hadir. Nanti saya akan hadir bersama beberapa pimpinan dari kabupaten, ujar petugas itu. Petugas itu juga membuat dermaga darurat bersama warga untuk keperluan sementara sebelum dermaga permanen kembali dibangun. Terbakarnya dermaga dianggap hanya kecelakaan dan tidak ada hubungan sama sekali dengan ulah Patingen. Setelahnya, Patingen melakukan ritual melepas hinting pali yang membatasi desa ini dengan desa di balik bukit. Pak Kasno, Patingen, Pak Kades, beberapa warga serta petugas BPBD berjalan kaki ke desa di balik bukit. Sedangkan aku masih harus menemani istriku yang masih dalam masa pemulihan. Setelah berjalan kaki selama 1 jam, kata Pak Kasno, apa yang mereka lihat di desa balik bukit sungguh sulit dipercaya. Desa di balik bukit sudah rata dengan tanah, sulit dicari karena tanah yang menimbun desa itu telah ditumbuhi belukar dan belantara. Perlu berjam-jam bagi mereka menemukan sisa-sisa desa di balik bukit. Hanya ditemukan beberapa patok dan atap-atap rumah yang sudah ditutupi lumut sebagai penanda bahwa dahulu di situ pernah ada peradaban manusia. Sedangkan istriku, entah kenapa, setelah kematian Mina Ue dan juga Tambi Nyai, dia terlihat lebih menarik seperti bulan purnama yang bersinar terang. Tak pernah bosan aku memandangnya. Mungkin karena psikologisnya sudah membaik, memberikan dampak positif bagi auranya. Istriku juga masih bertahan di desa ini selama beberapa minggu. Karena kesehatannya belum benar-benar stabil, tidak ada lagi gangguan yang kami temui. Kami juga rutin memeriksakan kesehatan kandungan istriku di desa sebelah. Alhamdulillah, kata bidan, anakku sehat dan berjenis kelamin perempuan. Bila ada yang paling beruntung dari desa ini, itu mungkin Pak Kasno. Begitu melangkah di desa sebelah, warga menatapnya penuh kagum. Tak ada lagi ketakutan seperti tempo hari. Biasa saja, bukan hal besar, cuma kuyang kok, tidak perlu dibesar-besarkan. Kan Pak Kasno sambil membusung dada menjawab pertanyaan warga yang antusias ingin mendengar langsung cerita dari mulutnya. Sepertinya reputasi Pak Kasno sebagai pembunuh kuyang sudah menyebar ke desa-desa tetangga. Dan anehnya, sepasang suami istri yang dulu dengan ramah menyambut kami di desa ini menolak dengan halus ketika kami ingin berkunjung. Ada saja alasannya, padahal sebelumnya mereka bahkan menawari kami untuk menginap. Mereka sepertinya takut dengan Pak Kasno. Entah kenapa, tapi kami tak terlalu memikirkannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi di desa, tapi bagiku yang terpenting adalah istriku baik-baik saja. Dan di semua Muaratapa masih sepi seperti biasa. Kuharap desa ini bisa kembali seperti sedia kala suatu hari nanti. Semoga saja
cerita tentang kehebatan Pak Kasno yang bagai legenda bisa memberikan dampak positif bagi desa ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Beben, desa misterius di pedalaman Kalimantan. Keren pakai banget. Endingnya, dan begini nih. Kisah yang bikin saya susah move on tuh kayak gini nih. Jadi kayak apa ya, kalau bawain cerita Bang Beben tuh udah panjang. Jadi kayak udah pokoknya susah move on deh. Ceritain tuh kayak meresap banget di hati ya. Bagaimana di sini di endingnya benar-benar luar biasa. Ternyata Tambi Nyai dan Mina Uwe ini punya ada benang merah lah, punya hubungan. Bagaimana ternyata nenek daripada Mina Uwe ini adalah rekan seperguruan dari Tambi Nyai. Jadi intinya dulunya Tambi Nyai juga jahat, tapi akhirnya dia berubah baik. Dan bagaimana di sini Mina Uwe menjadi jahat karena dendam. Dan di sini menurut saya orang yang paling tidak beruntung itu adalah Pak Kades. Bagaimana ternyata faktanya Pak Kades hampir di seumur hidupnya, karena dia dari kecil ya itu membenci orang tuanya, Bue Alang dan juga Tambi Nyai, yang mana ternyata kedua orang tuanya ini justru ingin melindungi anak-anaknya, menantunya dan juga cucunya. Tuh bener-bener tuh. Udah gitu dia sehari doang kan, ketika dia sudah menyadari semuanya, Tambi Nyai dan Bue Alang nyamperin Pak Kades, besoknya Tambi Nyai selesai. Karena Tambi Nyai seperti ingin pergi dengan tenang lah ya, menyelesaikan masalah dulu baru dia pergi dengan tenang. Ini benar-benar menyentuh banget. Dan bagaimana Leo Kasno di Caprio akhirnya menjadi pahlawan sebagai pembunuhku yang dia terkenal dan melegenda nih namanya di desa Muara Tapa dan sekitarnya. Ini keren banget. Dan Bimo di sini bagaimana dia melihat istrinya terlihat lebih cantik daripada rembulan, kalau prediksi saya di sini, karena mungkin istrinya mengandung anak perempuan ya kan, katanya kalau seorang wanita mengandung anak perempuan tuh jadi terlihat lebih cantik ya kan, katanya sih begitu. Tapi overall kisah yang gila, keren, pakai banget, dan one of the best ya, salah satu yang terbaik dari semua cerita yang pernah saya bawakan. Yang pasti Bang Beben terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Ditunggu lagi Bang Beben untuk karya-karya selanjutnya ya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pesan lain, punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.